Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sore, salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 12 Sukabumi yang telah hadir di virtual room ini dalam kegiatan online webinar penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan di detik ini ya Bapak Ibu, sehingga di sela-sela kesibukan yang luar biasa Bapak dan Ibu masih bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama berbagi. Telah hadir di virtual room ini Bapak Kepala SMP Negeri 12 Kota Sukabumi. Selamat sore Bapak. Iya, Bapak Ibu, izinkan saya Yesi Noviani sebagai moderator di acara ini untuk memandu kegiatan ini dari awal sampai akhir. Ya, pertama-tama agar mendapat keberkahan dan kelancaran, Bapak Ibu, mari kita sejenak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Bapak, Ibu, sedikit info. Bu Yesi itu ke-mute ya? Ke-mute Bu Yesi. Oh, enggak sih kalau di saya, Oh, Bu. Udah enggak? Ya. Nah. Sudah. Ya, sudah. Iya. Udah. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan salah satu tugas dalam program guru penggerak yang tengah diikuti oleh salah satu rekan kita, yaitu Ibu Sinta Sriwulan SPD. Dan adapun agenda kegiatan pada sore hari ini adalah yang pertama yaitu pembukaan yang sedang kita lakukan. Yang kedua yaitu opening speech dari Bapak Kepala SMP Negeri 12 Sukabumi. Yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh Ibu Sinta Sriwulan SPD. Yang keempat sesi tanya jawab. Dan yang kelima di akhir kegiatan ada penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita beranjak ke agenda yang selanjutnya yaitu opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 12 Kota Sukabumi. Kepada Bapak M. Fajar Ramdana SPD, saya persilahkan. Bapak mohon maaf, saya belum bisa mendengar suara Bapak. Mungkin termute ya? Ya. Nah, Oke, iya. tes sudah. Ya, sudah. Ya. Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam guru-guru hebat SMP Negeri 12 Kota Sukabumi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan. Yang kedua, saya mengucapkan salut luar biasa kepada Ibu Sinta yang hari ini mencoba menerapkan salah satu tugas sebagai calon guru penggerak. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa dipertemukan secara virtual. Yang kedua, tentu kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa guru memegang peranan sentral dalam pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sedang berkembang sebuah hal yang nampaknya sebetulnya bukan baru, tapi ini dibangkitkan kembali apa yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sementara pembelajaran ini merupakan sebetulnya penyempurnaan yang disebut dengan pedagogi tradisional. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan guru SMP Negeri 12 yang hebat, dalam pembelajaran saya sebagai kepala sekolah tentu mengharapkan bahwa Bapak dan Ibu sekalian mengikuti tren yang terkini, bukan justru yang tertinggal. Saya merasa bersyukur ada Bu Sinta yang memfasilitasi ini untuk menyampaikan kepada rekan-rekan guru SMP Negeri 12 yang hebat.
Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sebetulnya kita sering Ya, mohon maaf Bapak, apakah masih ya, terhubung? terhubung nggak sih? Oh, Ya, ini ya ya. Pak. Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata menyakup 3 hal, satu konten, proses, dan produk. Kontennya itu sendiri adalah apa yang diajarkan, lalu kemudian prosesnya itu sendiri bagaimana Bapak dan Ibu berinteraksi dengan peserta didik, dan yang terakhir adalah produk. Nah itu harus ada perbedaan tentu saja dalam memperlakukan anak. Di mana selama ini kalau dalam pedagogi tradisional itu kita menyamaratakan antara anak yang punya modalitas masing-masing ya. Nah, mudah-mudahan dengan yang sekarang ini kita ada pembeda lah, namanya juga different. Nah, sementara hari ini saya ingin mendengarkan paparan dari Bu Sinta bagaimana mengaitkan atau relevansi dengan penerapan budaya positif. Kalau selama ini pengetahuan, keterampilan, dan sikap, mungkin di budaya positif inilah yang nanti akan dikaitkan oleh Bu Sinta dengan silakan dengan sangat detail lah bagaimana anak bisa mengembangkan budaya positif, baik salam sapa, aktif, mandiri, toleran, lalu kemudian saling menghormati, peduli diri, peduli lingkungan, hidup sehat, berpakaian rapi, bersih, sopan, santun, seperti itu. Nah, mungkin di kesempatan ini, di kesempatan yang berbahagia ini, Bu Sinta akan memaparkan relevansi antara pembelajaran diferensiasi dengan penerapan penerapan budaya positif, penerapan budaya positif. Dan tentu saja sebagai pimpinan saya berharap ini bisa dilakukan di kelas Bapak dan Ibu. Meskipun sekarang minimal yang dihadirkan ada 10 orang, tapi dengan 10 orang ini minimal mewakili 50% dari jumlah kelas yang kita punya. Dan harapannya dengan ini akan membawa dampak yang baik, pembelajaran SMP Negeri 12 semakin meningkat, dan tentu saja ujung-ujungnya adalah kita dalam rangka membantu dan mendukung program pemerintah. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sinta, berikan pandangan seluas-luasnya, dan kepada Bapak dan Ibu ikuti dengan seksama, jangan sampai waktu yang diluangkan tidak berlalu begitu saja. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti webinar lokal ini. Lokal tapi rasa internasional. Kira-kira begitu. Demikian yang ingin saya sampaikan. Topik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat guru-guru SMP Negeri 12. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Bapak M. Fajar Ramdana SPD yang telah memberikan opening speech luar biasa ya, Bapak Ibu memberikan energi kepada kita semua untuk terus belajar dan berbagi. Ya, beranjak ke agenda selanjutnya yaitu kepada pemaparan tentang disiplin positif di sekolah yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini yaitu Ibu Sinta Sriwulan SPD. Kepada Ibu Sinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yesi atas kesempatannya ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan webinar ini, lalu kepada Ibu Yesi yang didadak untuk menjadi host, juga kepada rekan-rekan semua yang mau meluangkan waktunya meskipun hari ini saya tahu aktivitas Ibu dan Bapak sangat padat sekali karena kita baru memulai pembelajaran tatap muka 100% gitu ya. Tapi semangat belajar Ibu Bapak mudah-mudahan
menjadi jalan kita untuk SMP 12, membawa SMP 12 menjadi lebih baik. Izinkan saya share screen ya, Ibu Bapak. Apakah sudah terlihat, Ibu Yesi? Jelas, Bu Sinta. Baik. Nah, baik Ibu dan Bapak, seperti biasa perkenankan saya untuk membacakan visi saya sebagai guru penggerak ya, di mana di sini saya harus mewujudkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila yang adaptif terhadap kemajuan iptek, dan saya juga harus bergerak dan menggerakkan tumbuhnya budaya positif di sekolah. Maka izinkan saya berbagi penerapan budaya positif di sekolah. Mari kita buat dulu kesepakatan, Ibu dan Bapak, kita saling menghargai. Lalu yang kedua, tidak menyalahkan mic ketika yang lain berbicara. Menanggapi pertanyaan, boleh mematikan kamera jika jaringan tidak stabil, fokus mengikuti kegiatan, dan yang harus kita yakini, kendala jaringan dalam webinar adalah biasa, sehingga ketika nanti Ibu dan Bapak terlempar keluar lalu masuk kembali, tidak perlu meminta maaf, karena memang yang akan jadi kendala dalam webinar adalah jaringan ya. Dan mari kita tumbuhkan semangat memperbaiki diri, dan untuk memperbaiki diri tentu saja kita memerlukan ilmu, bukan cuma amal mungkin ya, tapi ilmu ini kita perlukan untuk melakukan perbaikan diri. Tujuan saya melakukan diseminasi ini yang pertama, saya ingin semua guru mendapat informasi mengenai pelaksanaan budaya positif. Yang kedua, semua guru bisa menerapkan budaya positif dalam pembelajaran yang diampu. Lalu tercipta budaya positif dan penyelesaian masalah dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Nah, apa itu budaya positif di sini? Kita akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi, hukuman dengan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak setuju Ibu dan Bapak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin di sini saya memerlukan pendapat dari rekan-rekan semua. Ada yang berkenan untuk memberikan pendapat apakah setuju atau tidak setuju dari 3 pernyataan ini? Mangga, siapa yang mau mungkin boleh menyalakan speaker mic-nya ya. Boleh menyalakan mic-nya. Atau mungkin boleh diketik di kolom chat ya, Ibu Ya, Sinta? boleh diketik di kolom chat juga boleh.
Yang pertama dulu mungkin ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Sudah ada Bu Yesi ya, tidak setuju. Boleh mungkin Bu Yesi menyampaikan kenapa tidak setuju? Iya, secara pribadi saya kurang setuju ya Bu Sinta, karena kalau tujuannya mendisiplinkan anak, nyatanya setelah berkali-kali saya memberikan hukuman seperti itu, nyatanya anak tidak juga disiplin gitu. Jadi hukuman diberikan, tapi disiplin pun tidak juga tercapai gitu. Jadi saya pikir mungkin ada yang salah dengan hukuman yang saya berikan gitu. Gitu. Berarti Bu Yesi tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita boleh ya Iya. berbeda pendapat ya Bu Yesi ya. Jadi nanti makanya tadi boleh. saya saling menghargai ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman Bu Yesi, hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Yang kedua mungkin dari rekan yang lain, mangga diisi di kolom chat biar nanti saya bacakan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu pernyataannya. Apakah Ibu dan Bapak setuju dengan pernyataan ini? Sebetulnya saya ingin mendengar dari Pak Arif. Boleh, karena Pak Arif sepertinya suka melaksanakan, mendisiplinkan anak dengan cara membersihkan halaman. Apakah Pak Arif ada? Ya. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kemarin juga Bu Tati, kalau tidak salah, sempat bertanya, saya suka memberi penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Mangga, boleh memberi pernyataan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan. Bu Sinta, untuk nomor 3. Boleh, Bapak, mangga. Oke, untuk nomor 3 ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya untuk hal ini setuju ya. Jadi dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Hanya saja mungkin jenis penghargaan yang seperti apa dan harus relevan dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Jadi pada intinya dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya menyetujui untuk nomor 3, Bu Sinta. Oke, boleh Bapak. Terima kasih untuk pendapatnya. Mangga, satu lagi ini yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Susah ya Ibu Bapak pertanyaannya? Atau gimana? Mungkin masih bingung, Bu Sinta. Masih bingung ya. Iya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan saja ya. Nah, ini kita harus dulu ya, Ibu Bapak, saya punya permainan nih. Kita berandai-andai, di tangan Ibu Bapak ada secari kertas. Lalu kertas itu ditulis benda atau sesuatu lah yang sangat berharga untuk Ibu Bapak. Letakkan di salah satu tangan Ibu Bapak, mau di kiri atau di kanan, genggam dengan segala daya, buat sebuah kepalan gitu ya. Ini permainannya. Nanti saya teman Anda kan, saya juga akan membujuk Ibu Bapak untuk membuka, memberikan apa yang Ibu Bapak genggam itu kepada saya. Saya ganti deh yang Bapak genggam atau yang Ibu dan Bapak genggam ini, sesuatu yang berharga itu, saya ganti 2 kali lipat. Apakah Ibu dan Bapak mau memberikannya kepada saya atau tidak? Mangga. Itu kita interaktif aja ya Ibu Bapak. Khawatirnya nanti
bosan kalau langsung materi-materi gitu ya. Oh, tadi Bu Novi ya. Bu Novi ya, sebentar Bu Novi, mohon maaf. Saya tidak setuju ketika membersihkan lingkungan itu dianggap sebagai hukuman bagi anak. Karena takut muncul mindset dalam diri anak bahwa bersih-bersih itu hukuman ketika melakukan kesalahan. Oke, terima kasih Bu Novi atas pendapatnya. Diulang Ibu Bapak. Saya di tangan Ibu dan Bapak ada secari kertas. Secari kertas itu sudah berisi sesuatu yang Bapak tulisi sesuatu yang berharga dan digenggam oleh Ibu dan Bapak. Digenggam dengan segala upaya, dengan sekuat tenaga. Lalu sekarang kita ubah dulu paradigma kita ya. Kita ubah dulu pola pikir kita. Karena Ibu dan Bapak adalah guru gitu ya. Kita semua adalah guru. Itu sedang mengubah pola pikir. Nah, ini kita main kegiatan kepalan tangan namanya. Ada barang yang berharga yang Bapak dan Ibu tuliskan di secari kertas, lalu dikepal oleh tangan Ibu dan Bapak. Lalu saya meminta dengan sekuat tenaga nih membujuk Ibu dan Bapak untuk memberikan yang Ibu dan Bapak kepal itu kepada saya. Nanti akan saya ganti dengan 2 kali lipat. Dan tadi Ibu RT sudah menjawab katanya tidak mau karena barangnya berharga. Nah, menurut Bu RT, kalau boleh nih Bu RT ya, kenapa? Apakah barang itu sangat berharga, jadi ketika diganti 2 kali lipat juga Bu RT tidak mau memberikan kepada saya? Bu RT, apakah terhubung? Boleh mungkin di-unmute dulu untuk mengemukakan pendapatnya? Atau yang lain mungkin tadi Bu RT tidak setuju ya. Jadi saya juga tidak bisa memaksa Bapak kalau Bu Ibu RT mohon tidak maaf ya, setuju. tadi ada kendala Meskipun saya teknis, sekuat tapi tenaga alhamdulillah akan sudah bisa mengganti dengan 2 kali diatasi. lipat, ketika Baik, kita saya lanjutkan tidak. pemaparan dari Bu Mungkin Sinta yang lain? tadi ya yang sempat terpotong padahal sedang seru-serunya loh Bu ya. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi Pak Endan, keseruan. mungkin Pak Semangat Endan. Ibu Sinta, silahkan dilanjutkan. Ya, izin share screen Ada ya. yang Terima berharga kasih nih di tangan Ibu Yesi. Pandan. Mohon maaf kepada semua ibu Oh, dan ini Bu bapak RT. Masyarakat guru. Islam yang Karena barang berharga. tersebut memiliki story Ya. atau Jadi ada sesuatu kisah yang di berharganya balik itu sudah barang hilang tersebut. ya. Ya. Nanti kita Baik, tampilkan tidak kembali. apa-apa. Terima Oke. kasih ya Bu RT ya sudah mau berbagi pendapat. Baik, Mungkin mungkin ada yang saja mau setelah itu saya dengan juga ikhlas melunur. memberikan kepada saya. Coba kalau kamu begini, Saya rayu. kira-kira konsekuensinya apa? Maka di Saya situ suap saya sudah 2 sudah kali lipat berperan sebagai barang pemantau, tersebut gitu ya. diberikan kepada saya. Apapun ibu dan bapak posisinya, Ada yang tidak mau masalah gitu ya. Karena berpendapat? memang kita sedang belajar untuk Pak Endan menjadi mungkin mau Bu lebih Sinta baik. Baik, memberikan kita dengan ada ikhlas. chat. Dengan ikhlas. Mangga Pak Dan, Ibu apakah mau Novi ya, memberikan terkadang dengan ikhlas sebagai ketika saya penghukum, meminta sesuatu yang terkadang ditangani? sebagai pemantau mungkin ya Ibu Novi ya. Posisi kontrolnya sebagai pemantau mungkin ya. Ada Nah, yang Ibu dan Bapak yang lain mungkin yang setuju coba di chat, yang tidak setuju coba di chat deh. Boleh biar saya boleh tahu yang tidak memberikan mau memberikan pendapatnya. dengan yang mau memberikan berapa orang. Tidak. Oh, Teh Yani, oh Bu Sumi. Bu Sumi kenapa Bu Rika mau katanya karena saya orangnya berbagi gitu. Saya mau berbagi. Oke. Kalau Bu Suminarti silahkan aja kalau mau. Tidak ada paksaan ya Ibu Suminarti dan Ibu Rika untuk memberikan barang itu kepada saya. Silakan. Tidak ada paksaan, enggak, silakan Oh, saja. kalau Pandan tidak mau memberikan. Ya, tidak apa-apa Pandan ya. Terima kasih. Baik, gini. Ada makna di balik ini. Ibu dan Bapak, apapun yang dilakukan oleh anak kita itu bukan karena kita. Kita harus pahami itu. Bahwa ternyata yang memegang kontrol diri itu ya diri sendiri. Mau saya bujuk 2 kali lipat, mau saya rayu,
mau saya paksa berikan, ketika anak tidak mau memberikan, ketika ibu dan bapak tidak mau memberikan, ya tidak akan memberikan. Tapi ketika ya soklah yang ikhlas, ternyata ada yang mau, itu pun bukan saya yang meminta, tapi yang menggerakkan dirinya sendiri. Nah, begitu pula dengan murid-murid kita, dengan anak-anak kita, bahwa anak kita berbuat apapun, itu kontrolnya ada dalam diri mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan yang kita mau. Jadi hikmahnya dari permainan ini adalah kita ubah dulu paradigma kita. Karena begini, terkadang, ini saya ya Bu ya, pengalaman saya, Ibu dan Bapak, kalau saya ke kelas, kenapa sih kalian itu tidak mau nurut sama Ibu? Kan ternyata ketika kita belajar kepalan tangan ini, oh iya ya, mereka yang memiliki kontrol untuk diri mereka. Mereka mau nurut sama kita, mereka tidak mau nurut sama kita, itu hak mereka. Mereka memiliki diri mereka seutuhnya. Nah, di sini. Jadi hanya ilusi kalau guru bisa mengontrol murid. Dan ilusi juga bahwa kalau kita memberi kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa memaksa siapapun, dan kita tidak bisa mengontrol siapapun. Sehingga karena kalau dasar kita ketika kita menjadi guru, itu adalah kita sudah punya pegangan, oh iya, saya itu hanya memberitahu masalah mereka mau mengikuti atau tidak terhadap ajakan kita, itu urusan mereka, bukan lagi kontrol di kita. Jadi ibu dan bapak mau marah-marah, gitu, tidak akan marah-marah, gitu ya. Itu yang saya coba terapkan sekarang ini. Karena kalau dulu, nah kayak kemarin kejadiannya minggu lalu saya marah-marah, saya merasa kenapa sih? Tapi setelah pulang ke rumah malamnya itu saya kan tidak bisa mengontrol mereka. Mereka mau berbuat A, B, C. Kalau bagi mereka kegiatan literasi itu lebih menarik dibandingkan dengan ingin ngasih tahu ke temennya game terbaru dan dia bisa melewati di tahap itu, kita tidak bisa memaksa mereka. Jadi kalau kita berpikiran bahwa guru bisa mengontrol murid, itu mah cuma ilusi, cuma hayalan gitu. Nggak bisa, mau bagaimanapun juga tidak bisa. Mereka akan bergerak dengan dari mereka, keputusan mereka sendiri. Tuh. Nah ini ya, kata William Glasser, kalau kita ingin melakukan disiplin positif, maka kita harus punya pemahaman bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Nah, ini makna disiplin, belajar kontrol diri. Jadi disiplin itu artinya nanti Ibu dan Bapak akan menemukan, oh ternyata selama ini boleh tidak saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, menurut Ibu dan Bapak disiplin itu apa sih? Kan kita seringnya, kamu tuh tidak disiplin. Nah, disiplin itu apa sih sebetulnya Ibu dan Bapak? Boleh di chat ya. Nah, oke, Bu Rika tadi berpendapat bahwa Bu Erti setuju sekali ketika kita ubah pola pikirnya, sekeras apapun karakternya perlahan pasti menurun. Yang kita bisa lakukan hanya mengubah pola pikir ya, Bu Erti ya, bukan mengontrol mereka. Gitu. Setuju sekali. Oke, Bu, terima kasih. Bu Novi tidak mau memberikan ya, Bu Novi sepertinya suami yang dipegang, jadi tidak mau diberikan kepada saya. Ya, itu ya. Jadi untuk kontrol diri. Nah, di sini Ibu dan Bapak ternyata inilah yang mendasari ya bahwa setiap perilaku anak itu pasti ada tujuannya. Jadi kita harus berpikirnya win-win solution ya Ibu Bapak, kalau mendidik anak itu win-win solution. Kita nggak bisa dia kalah, kita menang. Nggak, tidak bisa seperti itu. Mengubah pola pikir, betul sekali, mengubah pola pikir itu tidak mudah,
perlu waktu dan kesabaran. Betul sekali Bu Novi. Nah, kita lanjutkan. Inilah makna disiplin. Jadi disiplin itu diambil dari bahasa Latin, artinya disiplina, yang artinya sebetulnya belajar. Jadi kalau orang yang disiplin ya mau belajar gitu ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-muridnya Sokrates dan Plato ya. Disiplin diri itu harus bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi belajar untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan, itulah makna dari disiplin diri. Namun nih, ini yang salah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang salah. Jadi kecenderungannya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau disiplin itu untuk belajar mencapai tujuan, bukan itu, gitu ya. Ini yang salah. Nah, disiplin ini harus memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini nilai-nilai ini sifatnya harus universal, harus lintas bahasa, lintas suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Itu kata Dr. William Glasser ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, gitu ya. Sehingga yang paling baik untuk mencapai itu, untuk menghadirkan disiplin diri adalah menggerakkan motivasi dari dalam. Sehingga nilai-nilai kebajikan universal ini akan tumbuh dalam diri murid. Itu yang harus kita gali. Itu pun kita hanya bisa menggali potensinya saja. Bukan memaksa anak untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal itu. Jadi kalau kata Pak Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan kertas kosong, itu sudah tidak berlaku ya Ibu Bapak. Teori tabula rasa itu sudah tidak berlaku dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa kita tulisi seenaknya. Tapi anak itu seperti kertas dengan coretan-coretan buram, di mana tugas kita sebagai seorang guru untuk menebalkan tulisan-tulisan itu, sehingga si anak akan mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini, nilai-nilai kebajikan universal apa yang kita harapkan? Sesuai dengan pendidikan yang kita tuju, maka kita harus melahirkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ini sudah panduan kita. Panduan kita ingin menghadirkan siswa yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila, di mana di sana siswa itu akan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dia akan mandiri, dia akan bergotong royong, dia akan berkebinekaan global, dia akan bernalar kritis, dan dia akan kreatif. Tuh, Ibu Bapak, jadi ini yang akan kita tuju, nilai-nilai kebajikan ini. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi. Karena tadi disinggung sedikit, teori motivasi untuk disiplin itu harus muncul dari dalam diri siswa. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini katanya kalau dia motivasinya eksternal, itu dari luar, maka sebetulnya mereka melakukan ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Jadi yang akan tanya kumanya kalau saya tidak melakukan itu, berarti saya akan dihukum. Udah saya lakukan aja. Tapi bukan kesadaran diri yang terbangun. Tuh. Lalu yang kedua, motivasi eksternal yang kedua adalah ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau ingin mendapatkan penghargaan. Baik itu dari sekolah mungkin, atau dari orang tua, atau dari guru misalkan ya. Jadi apa sih yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Oh, kalau saya melakukan disiplin positif belajar, nanti nilai saya bagus, saya akan dicap sebagai anak yang pintar. Itu kan
tujuannya bukan untuk untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dia yang kreatif, bernalar kritis, bukan, tapi untuk mendapatkan penghargaan. Nah, yang harus kita bangun tentu saja dari tujuan disiplin positif ini, yaitu menghadirkan atau memunculkan motivasi internal untuk menghargai diri saya sendiri. Mereka harus mengakui bahwa diri mereka itu berharga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, itu mungkin yang lebih bagus kita tanyakan, apakah dengan melakukan itu kamu sudah menghargai diri sendiri? Nah, nanti mereka akan tahu jawabannya, gitu ya. Jadi yang harus kita tuju itu adalah bagaimana saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Berat ya Ibu dan Bapak guru hebat, ternyata menjadi guru itu sangat luar biasa ya. Profesi yang sangat luar biasa, dan sama seperti Ibu dan Bapak, saya pun baru menemukan arti, saya memang ditakdirkan untuk menjadi guru itu setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, gitu ya. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara nih, Ibu dan Bapak, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi memang harus menghadirkannya motivasi intrinsik itu. Jadi luar biasa pemikiran beliau itu. Sampai sini mungkin ada yang mau menanggapi? Jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, betul Bu Erti, di mindset anak disiplin itu sama dengan hukuman ya. Jadi itu ya kita sudah. Nah, ini siapa yang membuat pemikiran anak seperti ini? Diri kita sendiri. Kita sendiri sebagai gurunya, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Nah, ini yang kedua tadi, yang motivasi eksternal ketika kita dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukumannya. Ternyata Ibu dan Bapak, penghargaan itu berlaku sama. Menurut Alfie Kohn di tahun 1993, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi bukan karena kesadaran sendiri. Nah, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan justru. Ini juga sama bahayanya dengan hukuman tadi. Dampak yang diberikan dari penghargaan menurut Alfie Kohn itu, penghargaan itu menghukum. Menghukum siapa? Menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Tuh ya. Jadi luar biasa gitu. Ternyata penghargaan itu menurut Alfie Kohn dampak dalam jangka pendek itu dia bisa memotivasi. Tetapi motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal, bukan internal, bukan kesadaran diri, tapi hanya ingin menerima pujian, ingin menerima penghargaan. Tetapi dalam jangka waktu yang lama, penghargaan ini akan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, ini akibatnya juga yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi katanya kreativitas itu jadi menurun. Menurut hasil penelitiannya Alfie Kohn ini, penghargaan itu malah membuat kreativitas itu jadi menurun gitu. Jadi kalau tidak ada penghargaan, mereka tidak mau bergerak gitu. Mereka tidak mau melakukan sesuatu dengan sepenuh hatinya. Jadi karena ada penghargaan, maka mereka mau melakukan itu. Lalu yang ketiga, penghargaan itu dirasa tidak efektif. Ya, tidak efektif karena yang tadi itu dia dia jadi kreativitasnya menurun, jadi bekerjanya tidak sepenuh hati, itu jadi menganggap penghargaan itu tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan itu merusak hubungan. Nah, hubungannya ini karena penghargaan itu tadi menghukum, ini berkaitan ya, Ibu Bapak, yang pertama dengan yang terakhir. Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, sehingga akibatnya apa? Merusak hubungan, tumbuh iri dan dengki. Si Atama ingin yang kapuji gitu. Nah, itu muncul. Iri, dengki itu, kenapa sih harus dia? Padahal dia itu gurunya nggak tahu aja bahwa dia tuh di belakang begini-begini. Nah, seperti itu.
Nah, ini yang paling berbahaya dari penghargaan sendiri. Nah, ini bentuk kalau ibu mau, tapi kan saya harus mengapresiasi. Kemarin siapa? Bu Tati. Bu Tati bertanya kepada saya, tapi kan Bu Sinta, kita harus mengapresiasi, betul Bu. Bentuk program apresiasinya, ini pengakuan, itu perlu diingat beberapa hal. Untuk kalau kita ingin memberikan apresiasi, beri dukungan secara khusus. Jangan di depan teman-temannya. Panggil, selamat ya, kamu kemarin juara. Ibu mau kasih hadiah, boleh. Tapi jangan di depan teman-temannya, karena nanti akan ada si eta itu saya mah pinter. Saya mah nggak, itu tumbuh minder itu yang paling bahaya ya. Lalu beri pengakuan secara pribadi. Dan beri pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian. Ketika mereka meskipun halnya kecil yang mereka lakukan, ibu beri juga penghargaan. Misalkan di satu kelas nih ada anak nih yang dia tuh mengganggu temannya saja. Satu hari itu dia diam. Nah, boleh. Aduh, kita panggil. Kamu hebat ya, hari ini kamu tidak mengganggu teman kamu. Itu boleh. Asal jangan di depan orang lain. Ya, jadi itu harus secara khusus dan pribadi. Dan beri pengakuannya secara konsisten. Jangan hari itu saja, tapi terus, ibu dan bapak boleh melakukan apresiasi ini kepada seluruh murid di kelas, sehingga seluruh murid itu merasa diakui oleh ibu dan bapak, gitu ya. Dan fokus jangan pada hasilnya, Bu. Ibu dan bapak jangan fokus pada hasilnya, tapi prosesnya. Kamu sudah belajar dengan tekun sehingga kamu hebat, kamu bisa mendapatkan ini karena kamu sudah belajar. Jadi kita fokusnya di proses. Sehingga nanti yang anak ingat, oh proses itu berharga. Saya harus melakukan ini, itu berharga. Itu ya, Ibu dan Bapak. Nah, ini contoh bentuk apresiasi kebajikan. Boleh pembukanya Ibu dan Bapak kemarin. Ibu perhatikan, rasa empatimu besar sekali. Nah, pada saat kita melihat ada anak yang menolong murid baru di kelas, misalkan ya. Atau saya menghargai kepedulianmu ketika mereka membantu teman-temannya gitu. Atau misalkan lagi mau ulangan seperti tadi, mau ulangan, terima kasih ya anak-anak yang sudah mau memberikan kuota kepada teman-temannya, itu juga boleh. Nah, ini bentuknya seperti ini saja. Jangan yang lain. Mungkin itu ya. Ketika ada prosesnya, pada saat proses, jadi fokusnya di prosesnya, jangan di hasilnya. Misalkan kemarin Bu Novi ikut lomba Komudas, Bu Novi memberikan penghargaan kepada semua. Terima kasih, kalian sudah berlatih tiap hari, kalian sudah, itu memunculkan motivasi intrinsik nantinya. Nah, itu Ibu dan Bapak. Nah, ini hukuman ya, Bu ya. Kita akan bedakan hukuman dengan konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, menurut Ibu dan Bapak itu hukuman atau konsekuensi. Kita buka kolom chat. Saya bila memberi penghargaan sebisa mungkin bergiliran. Iya betul Bu Tati, memang harus seperti itu ya. Jadi yang seperti saya tadi jelaskan bahwa buat dalam bentuk apresiasi terhadap prosesnya. Pak Endan, jadi kalau penghargaan berdampak negatif bagi siswa, apa bentuk apresiasi yang bisa diberikan kepada siswa? Karena ketika saya memberikan penghargaan, tujuannya adalah supaya anak lain juga bisa termotivasi dengan berprestasi. Mungkin yang tadi Pak Endan, nah yang ini lebih ke beri dukungan ya. Nah ini secara pribadi boleh, kalau mau pengakuan kepada semua murid bergantian. Hari ini misalkan, hari ini bagus, kamu sudah juara ini, nanti yang lain juga, kamu sudah berlatih dan juara, nanti yang lain juga lebih semangat lagi untuk berlatih supaya jadi juara, mungkin bisa seperti itu. Nah ini boleh diproses aja Pak, diproses buat bentuk penghargaannya ya. Nah ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena Ibu dan Bapak belum dijawab, boleh deh mau 1, 2, 3, 4, 5 itu saya ingin tahu dulu ini hukuman atau konsekuensi. Kalau ada yang mau menjawab semuanya boleh, 1 orang saja.
Karena sudah mau maghrib ya, jadi harus agak dipercepat. Nah, ini mencatat 100 kali dalam, ini hukuman atau konsekuensi Bu yang nomor 1? Ibu dan Bapak. Pak Arif jangan dikasih tahu Bu Ucu ya. Oke, ada yang menjawab. Siap. Nomor 1 hukuman. Oke, 2 hukuman. 1 hukuman, 2 hukuman. Oke. 1, 2, 3 hukuman. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3 hukuman. Oke, karena oke. Kalau yang nomor 4, Ibu dan Bapak? Konsekuensi. Oke, nomor 4 konsekuensi. Nanti kita bahas ya satu-satu ya. Yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi nomor 5, konsekuensi membersihkan tumpahan air. Oke. Mana? Iya. Nah, Iya. Mana? murid disuruh menggunakan sepatu oh, ini maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kita nih suka nih hari Hukuman. ini. Itu hukuman. Oh, itu hukuman. Oke, yang lain? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi. Semuanya. Ya, baik. Nah, itu Ibu Bapak kita bahas nomor 1 ini betul karena Setuju, nggak Pandai, nyambung. setuju. Ya, nomor 1 itu hukuman. Tidak ada hubungannya dia terlambat dengan mencatat 100 kali gitu ya. Nah, jadi hukuman itu bisa Ibu Bapak lihat nanti. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Ini juga sama, malah makin terlambat ke kelasnya gitu ya. Murid disuruh push up karena tidak menggunakan masker. Tidak ada hubungan antara masker dengan push up. Gitu. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Murid disuruh, ini hukuman ya Ibu Bapak, jadi kita suka memberikan hukuman gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, ini konsekuensi. Karena mungkin saja dia telatnya adalah pada saat pemanasan, jadi lari. Ya, nggak masalah, kan itu konsekuensi. Nah, apa perbedaannya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. 2, membuat anak sakit fisik maupun dalam jangka waktu yang lama. Fisik maupun hati. Ya. Yang ketiga, anak akan membenci kedisiplinan. Yang keempat, paksaan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri nantinya. Lalu akan terbentuk konsep diri yang buruk. Dan anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini suka terjadi ya Bu ya di kita ya. Mereka marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Nah, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu pendek. Anak akan menghargai disiplin, nanti itu berupa stimulus, jadi tanggapan. Jadi, oh ya, konsekuensinya dia udah tahu. Di sekolah kita ada konsekuensi, poin. Nah, itu konsekuensi. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini konsekuensi, konsep dirinya baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, lalu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, Ibu Bapak, hukuman itu ternyata langsung ya, kalau di sini identitas gagal yang kita berikan ketika kita memberi hukuman gitu ya, dan tahu Ibu Bapak ketika saya belajar ini saya merasa saya menjadi guru yang gagal gitu. Karena saya pernah menjadi seorang penghukum gitu. Nah, tapi ketika kita disiplin, misalkan kita konsekuensi yang kita terapkan, ini justru tumbuh disiplin. Hanya nanti dibedakan yang konsekuensi dengan yang restitusi. Kalau restitusi dia adalah pilihannya. Jadi ajakan, menguatkan dalam jangka waktu yang panjang, lalu korbannya mendapat ganti, murid mendapat penguatan. Nah, ini yang diharapkan. Murid mendapat penguatan, masalahnya jadi terpecahkan,
murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokusnya pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang lama, karena nanti kita akan masuk bukan ke peraturan, tapi ke keyakinan diri. Nih, dan murid akan menghormati dirinya juga orang lain. Kalau tadi konsekuensi itu memunculkan sifat netral, kalau yang hukuman itu gagal ya, negatif, yang ini positif ya. Restitusi itu positif. Nah, sekarang karena itu positif, karena ini yang akan dianjurkan. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nih, cirinya bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi bukan menebus kayak gini. Udah kamu ini karena merusak buku orang harus mengganti, itu kan menebus kesalahan ya. Tapi restitusi itu belajar dari kesalahan. Meskipun nanti ujungnya pasti mereka akan menebus kesalahan. Dan memperbaiki hubungan, ini tawaran, bersifat tawaran bukan paksaan. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dia melakukan itu apa. Lalu cara yang paling baik, nah ini fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini, mengapa tidak peraturan saja? Nah, kenapa harus tadi? Karena untuk melakukan restitusi, kita akan masuk ke keyakinan kelas. Kita punya peraturan, kenapa sih harus membuat lagi keyakinan kelas gitu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 ini? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya Ibu dan Bapak ya. Ini untuk mendukung motivasi intrinsik, jadi nanti harus dikembalikan ke nilai-nilai yang ada dalam diri yang tadi itu yang pertama. Makanya tadi nilai-nilai harus disimpan di pertama, karena keyakinan-keyakinan itu muncul dari nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, yang menggerakkan seseorang untuk mengikuti serangkaian peraturan, itu keyakinannya. Nah ini kalau peraturan kelas itu ada di dalamnya, dari peraturan kelas itu misalkan jangan datang terlambat, tapi kita masukkan ke keyakinan kelas. Saya sudah melakukan ini di 5 kelas ya, di 6 kelas, 8A, 7A sampai 7. Akibatnya apa yang terjadi ketika kita sudah membentuk keyakinan kelas? Akan ada lingkungan yang positif bagi mereka. Nah, kan menciptakannya itu. Keyakinan kelas itu adalah komitmen bersama yang dibuat oleh murid, ya bukan oleh kita ya Ibu dan Bapak, oleh murid, biar mereka mengeluarkan seperti apa keyakinan yang mereka tahu gitu ya. Kita hanya sebutkan saja keyakinannya, untuk di mana lingkungan positif ini akan membantu terwujudnya budaya positif. Nah ini kalau Ibu dan Bapak mau membuat, mangga di 5 kelas 7A sampai E itu sudah ada, tinggal kalau ada yang kurang boleh Ibu dan Bapak menambahkan. Nah ini kita akan menggunakannya tabel T dan tabel Y. Ini untuk tabel Y misalkan hormat, keyakinannya adalah hormat. Kalau hormat berarti nanti siswa disuruh, ini siswa Bu yang membuat misalkan. Terlihatnya orang yang hormat itu seperti apa? Misalkan, oh kita analisis dulu nih, kita inginnya seperti ini. Berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, dan mau berbagi. Ini orang yang hormat. Lalu terdengarnya oleh mereka akan bagaimana? Saat satu orang berbicara, yuk saya bantu, itu adalah ciri orang yang hormat ya. Kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Nah, ini kalimat-kalimat yang terdengar mereka meyakini rasa hormat gitu. Punya keyakinan untuk menghormati orang lain. Perilakunya akan tersenyum ramah, memberikan salam hormat, apakah itu berjabat tangan, atau mau mengucapkan salam nih ya, memberikan ruang bekerja, postur tubuhnya tenang, jadi nggak akan lari lihat kita gitu ya Bu. Kebayang dulu saya ketika ngajar IPA itu anak baru saja mendengar langkah kaki sudah
lari ke kelas. Jadi kebayangkan saya seperti guru seperti apa. Nah, ini hormat, ini saya buat waktu itu dengan murid-murid saya gitu ya, dengan yang di kelas 7A, itu mereka ternyata bisa membuat ini. Ya di sana saling menghormati. Jadi, oh, ternyata mereka bisa. Ya, Bu, kalau saling menghormati itu berarti mengucapkan terima kasih ketika meminjam. Bahkan muncul keluar. Ketika guru menjelaskan, saya tidak memakai HP, tidak bermain game. Makanya ketika ada anak yang bermain game, ketika pelajaran saya, ingat keyakinan mereka akan langsung memasukkan. Itu dengan kesadaran sendiri, tidak dengan paksaan. Dan tidak perlu kita mengambil HP-nya ya, karena memang itu pribadi dia. Gitu. Kita tidak bisa intervensi. Nah ini, kalau bekerja, misalkan mereka bekerja atau bertanggung jawab, mereka mau tekun mengerjakan soal, nah itu muncul dari diri mereka sendiri. Jadi itu yang akan kita tumbuhkan, kesadaran diri mereka. Nah, nyambung ke yang tadi ya, Ibu Bapak, kenapa sih mereka melakukan itu? Karena kalau anak nakal, anak ribut di kelas apa, mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan. Mereka mungkin ingin dipuji. Kalau ada anak nih yang marah ketika kita, Ibu kenapa sih balik sama saya? Berarti dia itu mengharapkan cinta dan kasih sayang, Bu. Berarti di rumahnya dia tidak terpenuhi kebutuhan itu. Ya. Jadi kalau kesenangan, nah misalkan anak lagi diam, tiba-tiba dia mukul meja, terus dia tertawa, berarti dia merasa bersenang-senang, fun gitu. Dan misalkan inginnya kabur gitu ya, Bu, kan mau kemarin kan saya baru mendengar ada anak yang loncat, berarti dia itu kebutuhan kebebasannya tuh tinggi gitu. Inginnya bebas gitu, freedom gitu. Dan ini kalau ini untuk dia bisa apa? Misalkan saya ingin menunjukkan saya berprestasi. Saya ingin menunjukkan ini yang di kita ini, kalau boleh saya sebut nama, Saskia. Dia itu butuh kekuasaan. Jadi kebutuhan dasar dia itu adalah kekuasaan. Ingin diakui, ingin diakui. Kalau ini diperoleh dari makanan, ini kebutuhan bertahan hidup. Nah, dengan yang tadi, Ibu dan Bapak, saya ingin memberikan ya. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu penghukum. Orang menghukum masuk ambek-ambekan pasti. Nah, makanya saya bilang, dulu saya penghukum. Saya suka menghardik, saya suka nunjuk-nunjuk, saya suka menyakiti. Ini orang gurunya berbuat begini. Berkatanya, awas ya kalau kamu tidak melakukan itu, rasakeun tah akibatna. Eta orang yang suka menghukum Ibu dan Bapak ya. Hasilnya anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong, menutupi kesalahannya. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid akan meletakkan kita, guru teh, eta mah apa ya saya tidak suka. Nah, seperti itu, Bu. Nanti murid juga akan baiklah marah kege berhenti, marah-marahna kege marah-marah deh ya nggak usah didengerin. Nah, dampaknya jadi ternyata ketika saya marah-marah mereka akan mengulangi kesalahan. Itu ya, Bu, Ibu dan Bapak. Lalu yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah. Yang seperti apa? Berceramah, kata ceramah, ininya begini, terus nanti seharusnya kamu itu jangan begini, itu pembuat orang merasa bersalah. Atau Ibu kecewa dengan tindakan kamu, itu juga sama. Ibu kecewa dengan tindakan kamu. Ada lagi yang gini, nanti Ibu ditegur sama Bapak Kepala Sekolah, itu juga bisa. Ya, kamu sudah tahu Ibu lelah sekali mengatakan ini. Ibu tuh sampai stres. Nah, ini saya juga pernah. Jadi, saya pernah menjadi seorang penghukum. Saya pernah, dia ngajar di kelas ini ya, naik darah turun ingus gitu. Saya pernah mengeluarkan kalimat itu gitu ya. Akhirnya murid nanti berkata, maafkan Bu, maaf ya Bu, saya begini benar. Dan yang muncul apa? Anak akan merasa rendah diri. Dari sini saya sedih ya. Ini Ibu dan Bapak. Dan ini ada lagi identitas berhasil kalau kita jadi teman. Tetapi, ini ada dampaknya. Ibu dan Bapak boleh memposisikan sebagai teman, tetapi ternyata ketika menjadi teman,
maka anak akan mengharapkan imbalan atau tergantung pada diri kita. Mau curhat terus, kenapa ya si ibu teh nggak ada, saya kan ingin curhat. Nah ini ya, ini kalau teman itu membuat alasan, nanti gurunya berbuat apa? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Ya, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, dulu juga ibu pernah bantu kamu, misalkan itu. Dan hasilnya adalah ketergantungan anak. Nanti murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas mereka. Bukan dunia berkualitas kita, Bu, tapi ibu dan bapak ya, di dunia kualitas mereka. Nah, saya pikir nanti murid ketika kita tidak mau lagi mendekati itu, dia akan berpikir begini, saya pikir ibu dan bapak itu teman saya, ternyata gitu ya. Nah, akibatnya apa? Lemah, tidak mandiri, dan bergantung. Yang terakhir ini adalah pemantau. Pemantau mana? Sebelum umroh saya ini nih, Bu. Nah, setelah umroh saya berubah menjadi ini. Menghitung dan mengukur. Poin-poin, apa peraturannya? Nah, jadi si anak apa hasilnya? Menyesuaikan diri kalau diawasi oleh saya. Ya. Murid meletakkan gurunya sebagai peraturan dan hukum. Kebayang nggak, Bu? Kita menurut mereka adalah hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Nanti kita nanya, murid berkata, Bu, saya bintangnya berapa? Poin saya berapa? Nah, jadi selalu anak itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Identitas, tapi ini identitas berhasil ya Ibu dan Bapak ya, bukan berarti salah. Boleh, boleh. Tetapi itu harapkan imbalan. Nah, kalau sukses dan muncul kontrol diri ketika kita menjadi seorang manajer, yang tumbuh adalah menghargai diri sendiri. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan nanti murid selalu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini ya Bu, tipe-tipe gurunya. Kita percepat ya Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak, tidak apa-apa kita menjadi seorang penghukum. Tidak mengapa, itu alamiah Ibu dan Bapak. Karena kita ingin murid-murid kita baik. Tapi bagaimana caranya sekarang kita ubah supaya kita memiliki nilai-nilai manajer untuk memperbaiki karakter kita, gitu ya. Menjadi guru yang manajer. Maka mari kita tetap terapkan segitiga restitusi. Di sini ketika ada anak salah, kita validasi dulu kesalahan anak, baru kita stabilkan identitasnya. Setelah mereka mengakui kesalahan, kita stabilkan. Misalkan kamu pasti punya alasan ya, kenapa kamu salah, itu validitas ya Bu. Benar kamu melakukan kesalahan ini, nah itu validasi kesalahan. Nanti kita stabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, wajar. Tapi ada nggak cara lain supaya kamu tidak melakukan itu? Itu bukan kamu satu-satunya yang pernah, Ibu juga pernah. Tapi kita perbaiki ke depannya. Ini cara melakukan segitiga restitusi. Lalu nanti kita tanyakan ke keyakinan kelas yang sudah kuabah. Nilai apa yang kita sudah sepakati? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, terus gimana cara memperbaikinya? Biar mereka yang memberikan solusi untuk kesalahan yang mereka buat. Nah, itu Ibu dan Bapak yang saya sampaikan. Kasih, aduh, hatur nuhun Ibu dan Bapak sudah mau membantu saya untuk menyimak, meskipun ini sudah mau maghrib ya, sudah habis waktunya. Mangga saya serahkan kepada Ibu Yesi. Iya, terima kasih Bu Sinta atas pemaparannya. Luar biasa ya, ini merupakan hal baru ya untuk saya, memberikan pencerahan sekali ya tentang disiplin budaya positif ya. Jadi disiplin itu bukan sesuatu yang harus kita Aturan ya. paksakan ya. Iya, Bu betul Sinta, Bu tapi Yesi. sesuatu yang harus dijadikan budaya ya, dibangkitkan motivasi intrinsik dari anaknya supaya anak sadar dengan sendirinya. Betul. Berperilaku seperti yang kita inginkan, begitu ya, Bu Sinta? Iya, betul. Ya, Betul, Bu Yesi. ini dilanjut ke tanya jawab atau bagaimana? Atau nanti tanya Atau mau jawab? ada sesi 2 boleh, Ibu dan Bapak, Ya. karena memang ini banyak sekali ya materinya. Saya juga sebetulnya ingin berbagi
praktik baik seperti apa sih penerapan itu, tapi karena waktunya sudah lama, sudah terlalu sore, jadi sepertinya kalau ada yang ingin ditanya boleh bertanya di grup ya Bu. Kenapa iya, iya. kita di grup komunitas belajar? Karena biar nanti yang lain tertarik untuk ikut juga gitu. Kita juga harus tergerak untuk menggerakkan orang lain gitu. Iya, iya. Tapi kalau ada di sini yang mau bertanya mungkin enggak? 1-2 pertanyaan ya Bu Yesi ya, dibatasi. Iya, boleh. Sampai 17.47 mungkin ya, Bu Ya, Sinta? betul, betul. Nah, ini Pak Ariful, bagaimana kalau sesi kedua dilaksanakan lain waktu? Mangga. Oke. Kalau Aduh, Pak saya Arif, hatur terserah ke nuhun. materi. Kalau saya boleh Pak, mau kapan saja nanti kita sepakati di grup komunitas belajar ya Pak Arif ya. Mangga yang lainnya. Karena ini udah mau maghrib juga. Yang lainnya mungkin satu lagi, Ibu Yesi, atau dari Ibu Yesi ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak salah nanti kita berbagi praktik baik ya Bu Yesi, waktu kemarin sudah bertanya-tanya tentang segitiga restitusi. Betul. Dan alhamdulillah berhasil ya Bu Yesi ya menerapkan Alhamdulillah Bu segitiga. Sinta, saya sudah praktek kemarin kebetulan ya di kelas 7F. Karena saya Alhamdulillah luar tidak biasa. mengajar Bu Yesi di kelas 7F. Jadi saya baru dari 7A sampai 7E ya. Betul. Iya. Sepertinya Tidak ada ya? lanjut ya Bu Sinta, kita lanjut di sesi 2 mungkin ya, atau kita Ya, bisa lanjut di grup komunitas belajar ya Bapak Ibu iya. yang sudah tersedia di WA. Oh ini ada yang bertanya. Ibu Tati. Oh iya Ibu Tati. Ilmunya Bu Sinta sebenarnya ingin bertanya, tetapi waktunya sepertinya tidak cukup. Nah, Masih ada 1 menit sebetulnya. Nah, ada Bu Novi. Oh, oke. Bu Novi, kira-kira apa yang pertama kali harus kita lakukan agar mampu menerapkan budaya positif ini ya? Bu Novi, sebetulnya anak itu melihat contoh ya. Jadi kalau saya boleh mengutip kalimatnya Ki Hajar Dewantara, ya, ada 3 ya di sana, Ingarso sing tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Ingarso sing tulodo itu Bu yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi teladan. Jadi sebelum kita menerapkan disiplin positif pada anak, maka kita yang harus melaksanakan disiplin positif. Karena anak akan melihat, oh iya, si ibu juga begitu. Jangan malu ketika kita melakukan kesalahan terhadap anak, kita meminta maaf kepada mereka. Seperti yang sudah saya lakukan minggu lalu, yang muncul ternyata di luar ekspektasi saya. Ketika minggu lalu saya marah-marah di kegiatan literasi, lalu besoknya saya panggil si anak yang berempat itu, lalu saya bilang, Ibu minta maaf, kemarin Ibu sudah marah-marah, tapi akhirnya saya menggunakan penerapan segitiga restitusi, lalu mereka paham Bu, kita paham, karena kita juga salah. Nah, itu yang kita harapkan, muncul kesadaran dari diri mereka gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya, karena ini bukan proses yang mudah ya, Ibu Yesi, Ibu Novi, dan Ibu Bapak hebat semuanya. Ini bukan proses yang mudah, ini proses yang butuh waktu panjang, butuh kolaborasi. Kalau saya saja yang menjalankan sistem ya tidak bisa, Bu Yesi saja yang menjalankan sistem tidak bisa. Tapi sekolah itu sendiri adalah sebuah tim, sebuah sistem yang harus menunjukkan keteladanan kepada anak. Insya Allah nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang hebat ketika kita sudah menjadi guru-guru yang hebat. Mungkin itu Ibu Novi jawabannya. Jadi kalau saya kembali ke filosofinya Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sintulodo. Kita dulu yang menjadi teladan. Mungkin itu saja. Iya, begitu Bu Novi jawabannya, mudah-mudahan mencerahkan ya, insya Allah mencerahkan Bu Sinta. Insya Allah mencerahkan sekali. Jawabannya. Ya untuk terima kasih Bu Novi pertanyaannya. Kenapa Bu Novi? Segitiga apa tadi? Restitusi ya. Memang hal yang baru dan memang perlu diperdalam lagi ya Bu. Boleh. Nanti kita khusus ya Ibu Novi ya. Sebetulnya saya ingin menunjukkan contoh nyata 5 posisi kontrol guru itu seperti apa gitu ya, karena tapi karena waktunya tidak cukup, jadi mohon maaf tadi juga ada trouble gitu ya di luar kekuasaan saya gitu.
Ya, tidak apa-apa. Mungkin nanti kita praktekkan aja Bu Sinta ya. Boleh, boleh. Apa kalau bisa sih nanti mungkin tidak via Zoom kalau memang kita sama-sama mau berubah ke arah yang lebih positif, barangkali bisa menyediakan waktu untuk praktek langsung karena sepertinya praktek langsung lebih menyenangkan dan lebih kita pahami. Seperti itu Bu Betul. Sinta. Terima kasih. Iya, bangga. Hatur nuhun. Closing statement aja ya. Iya, silakan Bu Bu. Sinta. Mungkin Ibu dan Bapak guru hebat, terima kasih sudah bergabung dan mau berbagi ilmu dengan saya gitu. Berkenan saya membagikan ilmu yang saya dapatkan. Mangga Ibu dan Bapak kalau nanti ada kesempatan mengikuti program pendidikan guru penggerak, silakan diikuti karena di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang akan Ibu Bapak dapatkan dan merubah pola pikir kita gitu ya. Harapan saya semua guru 12 bisa ikut gitu ya di program guru penggerak, mengikuti seleksinya dulu lah minimal gitu ya. Lalu tahun depan juga kita sudah akan masuk di sekolah penggerak, maka bukan hanya murid yang bergerak tapi gurunya pun harus ikut bergerak dan tentu saja kita harus meneladankan sikap-sikap itu. Kita mulai dari diri kita mulai dari hal yang kecil dan kita mulai saat ini. Mungkin itu saja Ibu Yesi. Terima kasih Ibu dan Bapak guru hebat. Iya, luar biasa Bu Sinta. Saya pribadi juga berterima kasih ya Bu Sinta atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam online webinar ini. Terus semangat Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 12 Kota Sukabumi untuk terus belajar, berbagi dan juga berkolaborasi untuk pendidikan Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita akhiri virtual meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu dan Bapak. Ada foto sesinya nggak? Iya, ini saya Izin mau live Ibu Sinta. boleh Bu foto bareng barusan sudah tapi pada tutup kamera. Iya. Aduh, punten, kamera Yang masih ada saja mungkin ya. Ya, udah aja nanti aja Iya, ya. maaf tadi Terima kasih, yang terlupa. penting Ayo ada Bapak daftar Ibu kita namanya. foto bareng dulu. Mungkin bisa di open cam dulu Bapak Ibu. Posenya mau gimana nih Bu Sinta? Salam dan bahagianya begini kalau guru penggerak. Bukan begini Ibu, nanti Oh salam. iya, gimana? Gini. Oh gini, ya. Ya. Oke, kita begini Bapak Ibu. Gini katanya. Ya, 1, 2, 3. Ya, siap. Oke, terima kasih Ibu Yesi. Terima kasih semuanya. Ini Bapak Ibu semuanya, Bu Sinta. Saya mau berbagi praktiknya ini, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, karena kebetulan yang saya lakukan itu adalah membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan restitusi terlebih dahulu, mungkin saya membuat perjanjian dengan membuat keyakinan kelas gitu. Nah, ini ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu Ibu dan Bapak ada menggunakan tabel T atau tabel Y. Jadi Ibu dan Bapak di kelas masing-masing, bagusnya sih di awal pembelajaran ya Ibu dan Bapak. Di awal pembelajaran, kalau sekarang misalkan, aduh saya sekarang belum, tidak apa-apa, nanti mungkin di semester 2, Ibu dan Bapak membuat kesepakatan bersama. Untuk kelas 7 A, B, C, D, E, dan 8A, itu saya telah membuat, jika memang ada yang kurang poin-poinnya, Ibu dan Bapak boleh membuat. Nah, tapi di sini Ibu dan Bapak ada kita sambil bermain dengan anak. Jadi di sini diharapkan nanti anak dilibatkan, jangan dari kita gitu poin-poinnya. Contoh misalkan hormat ya, hormat. Nah, saya kasih clue. Untuk yang tampak seperti, kamu tidak boleh menggunakan kata, kan
ketika kita membuat peraturan itu, supaya si peraturan itu akan dilaksanakan, kita tidak boleh membuat kalimat negatif ya, Ibu dan Bapak ya. Itu sudah kita pahami, karena ternyata kalimat negatif itu misalkan tidak boleh mencontek, justru akan membuat anak mencontek gitu katanya ya, dari segi bahasa. Jadi kita membuatnya tidak boleh kesiangan. Nah, itu kita ganti. Misalkan tidak boleh kesiangan, kita ganti dengan datang tepat waktu. Kan anak nanti akan paham, oh saya harus datang tepat waktu. Gitu. Nanti kalau tidak tampaknya, sering hadir terlambat, misalnya seperti itu. Menyapa teman dan guru. Boleh di sini kalimatnya seperti mereka yang buat, ya kalau di saya ada yang format itu cuek sama teman dan guru, ya nggak apa-apa, itu kan bahasa mereka dan itu tidak jadi masalah gitu. Selama mereka akan paham. Untuk yang tabel T nih. Jadi untuk di tabel T ini kita buat 2 buah yang tampak seperti, berarti orang yang hormat itu yang kayak gimana sih, biar mereka yang menjelaskan. Nanti di situ Ibu dan Bapak akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Nah, kan kita tidak mungkin ya untuk satu keyakinan, misalkan satu keyakinan hormat itu 32 murid menuliskan. Kalau saya triknya adalah ya lebih bagus seperti itu. Tapi kalau saya membuatnya secara berkelompok, nanti mereka mendiskusikan, kata teman yang lain. Kenapa mendiskusikan? Biar tercipta aja kolaborasi di antara mereka gitu. Nanti mereka menyusun, lucu Ibu dan Bapak ini, saya 2 jam pelajaran membuat ini gitu ya, membuat ini dan akhirnya mendapatkan ini boleh nih, ini juga kan ini juga yang dibuat oleh anak-anak. Nah ini mengembalikan, misalkan dia mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Mungkin di sininya boleh Bu mengambil barang orang lain tanpa izin atau meminjam dan menggunakan barang orang lain tanpa izin. Nah di situ kan, oh jadi saya tidak boleh seperti itu gitu. Ada yang penting mereka meyakini dan apa yang dibuat di keyakinan kelas ini itu mereka yang mengemukakan isi-isinya. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka lebih paham sebetulnya itu. Tapi ini juga butuh proses. Nah, yang ini mungkin kalau boleh juga Ibu menggunakan tabel Y. Kalau yang tabel Y ini, di sini ada yang terlihat, ada yang terdengar, dan ada perilaku. Jadi tiga indikator. Misalkan terlihatnya kalau yang hormat itu seperti apa? Nah, tapi ini saya coba gunakan, ternyata untuk anak-anak ini sedikit membingungkan. Mungkin untuk kelas atas itu lebih mudah gitu Ibu dan Bapak ya, misalkan kelas atas teh kelas 9 atau dia kelas 1 SMA, 2 SMA gitu ya, kelas 9, 10, 11 ini lebih mudah gitu. Nah, kalau tugas saya justru membuat ini kemarin untuk anak kelas 1 SD. Bayangkan Ibu dan Bapak, saya terbiasa dari kelas 7 sampai 9, tapi saya harus membuat analisis untuk yang kelas 1 SD kan berbeda dengan kelas 7 atau kelas 8. Makanya saya salut ya dengan Ibu Bapak guru TK dan SD itu, mereka luar biasa gitu ya. Bisa, kalau kita kan anak mudah gitu diarahkan membuat ini saja, bisa 2 jam. Nah, kalau mereka bisa sampai seminggu, ini sebulan atau 2 minggu untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Itu Ibu dan Bapak untuk kegiatannya, pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 7A, BC, dan ABCDE, dan 8A. Nah, saya poinnya tidak terlalu banyak, hanya 5 saja. Hanya 5, yaitu saling menghormati dan menghargai, disiplin, lalu tanggung jawab, dan tanggung jawab, peduli Ibu dan Bapak, karena kita harus menyadari ya anak-anak kita itu kepeduliannya sangat rendah. Lalu yang kelima itu sopan santun. Itu karena kita boleh 2 Ibu, misalkan Bu saya cuma bisanya 2, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Mau 2 mau 3, yang penting kita membuat, sehingga nanti ini membantu tugas saya sebagai seorang PKS kesiswaan, di mana saya akan mengganti tata tertib itu dengan daftar keyakinan sekolah yang saya ambil dari kelas-kelas yang nanti sudah membuat. Jadi itu
nanti kita bisa menjelaskan kalau ada penilaian atau apa, ini kita sudah membuat tata tertib atau keyakinan kelas dari yang berpihak kepada murid. Artinya kita dalam pembuatan itu melibatkan murid. Nah, ini sudah ya kemarin. Nah, ini ya Ibu dan Bapak yang tadi 5 posisi kontrol itu ya. Identitas gagal. Nah, gurunya berbuat nih menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir ya Ibu Bapak. Kalau orang yang pembuat merasa bersalah, dia pasti akan mengatakan, seharusnya Ibu kecewa sekali dengan kamu. Seharusnya kamu ini begini-begini. Kan orang tua kamu menyekolah. Ya. Nah, untuk yang identitas berhasil, ini Ibu dan Bapak, identitas berhasil, boleh juga nih ya, ini kalau guru berkata nih, ini guru berbuatnya bisa nunjuk-nunjuk ya tadi ya Ibu Bapak, atau ceramah. Kalau guru berkata, kalau guru yang penghukum dia akan, kalau tidak, awas we rasakeun. Berarti kita sudah menjadi seorang penghukum ya Ibu dan Bapak. Kalau pembuat merasa bersalah, saya biasanya kalau ngajar terus menerangkan, anak nggak mengerti dulu, saya suka mengatakan, Ibu teh udah nerangkeun, naik darah turun ingus, kamu kok ngerti-ngerti, tekarunya kamu teh ka Ibu, sok atuh belajar serius. Nah, itu kita sudah berubah menjadi seorang, itu di situ makanya luar biasa. Kalau buat saya gitu ya, luar biasa mendapat materi ini. Meskipun ini teh aneh gitu, materi ini teh bagi saya aneh. Hasilnya nih apa, Ibu dan Bapak? Hasilnya adalah anak-anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Atau berbohong, pernah ya Ibu dan Bapak ya? Misalkan kita teh, sok kamu, enggak Bu, saya mah kemarin lah. Kemarin juga kan kita teh, saya dengan Bu Erti ya, kita punya pengalaman kemarin yang, enggak Bu, tapi dia tuh nggak bohong, tapi sebetulnya benar dah yang dia tuh melakukan yang merekam itu. Nah, kita mungkin adanya sudah agak keras, jadi dia takut gitu sebetulnya. Akhirnya memberontak gitu ya, itu seperti itu. Kalau yang pembuat orang merasa bersalah, hasilnya anak akan menyembunyikan. Ini juga sama, menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Kalau yang penghukum, nah misalkan untuk yang menghadapi penghukum, anak pasti, bukan saya ada Bu, tapi si ini. Itu berarti dia sudah menyalahkan orang lain. Ya, kan jadi jelek juga. Nah, kaitannya apa dengan dunia berkualitas tadi? Kalau kita sebagai penghukum dan ini, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Di kualitas mereka ya, Ibu dan Bapak, kan kualitas kita. Biarkan saja nanti juga ada marah-marah lagi. Tong didangu. Nah, itu berarti seperti itu. Ini untuk identitas berhasil ya. Buat nanti, nah ini yang teman itu tidak enaknya adalah yang teman ya Ibu dan Bapak, boleh kita bersahabat dengan anak, boleh, tetapi jangan sampai dia tergantung terhadap kita gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Jadi sebisa mungkin kita ada di tengah ini Ibu Bapak, daksama ya, meskipun jadi teman pemantau juga identitasnya berhasil, tapi kontrolnya memang masih dari luar. Tapi kalau identitasnya berhasil dengan kita menjadi manajer, maka anak akan menghargai diri sendiri. Terkadang Bu Erti, gimana Bu Erti? Kadang suka tanpa disadari ternyata yang kita lakukan ada di semua posisi itu. Setelahnya kita mengevaluasi dan ada perasaan merasa bersalah kepada siswa. Iya, betul Bu Erti. Betul sekali. Jadi kita memang menjadi pembuat, ketika kita ada di posisi itu, memang merasa bersalah ya Ibu dan Bapak. Apalagi ketika kita sudah tahu gitu ya Ibu dan Bapak ilmunya, sudah tahu ilmunya bahwa kita harus menjadi seorang manajer, lalu tiba-tiba
kayak waktu kegiatan apa literasi itu yang saya jadi marah-marah karena ada anak 5 orang itu mau kabur di belakang, saya belum selesai bicara gitu kan, sopan gitu ya. Tapi akhirnya memang besoknya saya panggil gitu anaknya, dan di situ saya juga betul, saya sedih, saya sampai nangis gitu malamnya. Saya tuh kenapa ya sudah tahu ilmunya tapi saya tidak bisa mengontrol emosi seperti itu. Masih terlihat Ibu dan Bapak share screen-nya atau sudah hilang? Nih, saya share lagi. Nah, ini. Nah, ini kita tinggal evaluasi aja sudah menjadi lebih baik gitu ya. Ini sudah kemarin. Nah, ini segitiga restitusi. Saya mau nunjukin aja contohnya. Nah, ini Ibu dan Bapak ketika mereka membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya. Nah, ini. Nah, ini juga sama, ini di kelas 8A. Saya membuat keyakinan kelasnya. Ini untuk yang ini metode segitiga restitusi yang saya gunakan. Sekarang terdengar nggak, Bu? Baik ya, Ibu dan Bapak, sambil saya jelaskan saja. Jadi pada saat itu Rado ini mengalami emosional luar biasa sampai dia itu di ruang UKS itu membanting-banting membanting gelas, terus marah-marah gitu ya.
Nah, Bu Rika menanyakan kepada saya. Lalu saya panggil Radonya, lalu saya, benar nggak yang kamu lakukan gitu. Lalu setelah itu divalidasi dulu kesalahannya, lalu dia menjelaskan karena dia Senabu ada masalah, gini-gini. Tapi saya juga jelaskan apa yang dilakukannya itu sudah tepat belum dengan dia marah-marah, apakah bisa menyelesaikan masalah. Terus dia bilang ternyata tidak, malah nambah masalah gitu. Nah, lalu setelah itu nggak apa-apa, kita stabilkan. Tidak apa-apa, Rado, setiap orang itu boleh mengungkapkan perasaannya apapun itu gitu. Itu manusiawi, tapi mungkin ada cara yang lebih baik. Akhirnya dia bilang, ya Bu, harusnya Rado menenangkan diri dulu gitu. Nanti setelah itu menanyakan keyakinan kelasnya gitu ya, keyakinan kelasnya. Nah, itu Ibu dan Bapak yang berbagi praktik baiknya. Jadi apa yang saya lakukan kepada Rado itu pertama tadi seperti tadi ya, karena saya mendengar dari Bu Rika, oh itu Senabu Sinta Rado marah-marah di UKS. Kan dia sebagai ketua OSIS. Ternyata dia marah karena kesal semua teman-temannya itu ini menyalahkan ya, atau bilanglah kepada dia dan dia tidak bisa menerima itu. Nah, dia marah-marah di UKS, lalu setelah itu saya dipanggil, lalu saya tanyakan, betul enggak laporannya itu? Lalu dia menjawab betul, lalu saya validasi. Nah, di situ kamu benar enggak dengan seperti itu? Oh, ya enggak, Bu. Lalu kita stabilkan identitasnya. Ya, kalau kamu salah ya nggak apa-apa, manusiawi. Tapi mungkin ada cara yang lebih baik. Kira-kira harus bagaimana gitu. Lalu dia jawab, harusnya saya menenangkan diri terlebih dahulu. Jadi tidak akan ada kejadian itu, mungkin gitu ya. Nah, ya karena ini sudah terjadi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Lalu saya tanya, coba keyakinan apa yang sudah, kalau kita punya nilai-nilai apa yang sudah dilanggar gitu. Saya nanyanya gitu, nilai-nilai apa yang sudah dilanggar. Lalu dia bilang, di situ saya tidak sopan karena di situ juga ada Bu Rika. Oke. Nah, berarti apa yang harus dilakukannya? Tidak melakukan lagi hal yang seperti itu. Nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Nah, seperti itu Ibu dan Bapak mungkin untuk yang penerapan metode segitiga restitusi yang saya lakukan. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau menanggapi? Oh, betul Bu Erti, anaknya memang belum bisa mengontrol emosi ya. Jangankan anak ya Ibu Erti ya, Ibu dan Bapak jangankan anak, kadang-kadang saya juga tidak bisa. Yang paling susah dilakukan ternyata adalah mengontrol emosi kita ya. Oke, nanti Ibu dan Bapak akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa, di mana saya juga akan membagi atau membuat seri berbagi lagi, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ibu dan Bapak? Dari Bu Novi deh, karena Bu Novi kan guru BK ya Bu Novi. Dengan materi ini kira-kira refleksi Bu Novi seperti apa? Bu Novi, apakah ada? Sepertinya tidak ada ya. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak seri berbagi yang telah dilakukan. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi mungkin satu orang mau merefleksi. Refleksinya begini Ibu dan Bapak, boleh nanti ditulis juga di kolom chat. Sebelum saya mendapatkan ilmu tentang budaya positif di sekolah, saya pikir budaya positif itu apa-apa, ternyata setelah saya tahu, atau apa deh, pengalaman yang mungkin mencerahkannya. Saya ingin tanyanya itu, apa yang mencerahkan Ibu dan Bapak dari pengalaman dari kegiatan berbagi ini, kegiatan berbagi praktik baik ini?
Bu Yesi mungkin mau memberikan refleksi pencerahan yang Bu Yesi dapatkan setelah mengikuti kegiatan berbagi praktik baik ini atau yang lainnya? Satu orang saja boleh. Atau Bu Suminarti mungkin? Pencerahan apa yang Bu Suminarti dapatkan mungkin setelah mengikuti kegiatan berbagi praktik baik ini dan mungkin yang akan diterapkan nanti dalam pembelajaran Bu Sumi. Sebentar, Bu Sinta. Iya, banyak hal yang harus saya upgrade ya dan update. Emang saya juga kadang ke anak-anak, iya absen, perhatikan tak si kelas C absena, suka gitu. Ari absen teh salah satu indikator kamu naik kelas apa enggak, saya suka gitu. Nyingsenan enggak. Tapi habis dari ini ya emang saya juga tidak bisa begitu. Saya ingin mengingatkan masalah absensi di kelas yang saya ngajar di situ, tapi ya meren itu oge meren caranya gitu. Ya, jadi ya setelah ini mah saya tidak apa-apa Bu Suminarti, banyak harus mengoreksi. Tidak apa-apa, berarti Ibu Sumi sebagai pemantau itu namanya. Nanti Ibu Sumi berbicara, tapi kan pemantau itu masih identitasnya identitas berhasil ya, nggak masalah. Cuma motivasinya mungkin masih dari luar. Yang belum terbangun sedikit lagi lah. Dari pemantau itu kan sedikit lagi menjadi manajer. Jadi kita sama-sama belajar ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Sinta. Banyak hal yang saya baru dapat dan membuka wawasan saya untuk lebih memperbaiki lagi lah ke depannya. Udah pasti itu harus diperbaiki. Iya. Terima kasih Ibu Sumi atas tanggapannya. Mungkin dari yang lain, Ibu Novi, Ibu Erti. Mungkin jika tidak ada, mungkin selesai sudah kegiatan berbagi praktik baik kali ini. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak yang sudah mau, ya Ibu dan Bapak, saya yakin Ibu dan Bapak itu punya banyak kesibukan, tapi masih mau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik yang saya lakukan, gitu ya, yang saya lakukan hari ini. Nah, semoga apa yang tadi saya sampaikan itu akan memberikan pencerahan dan memberikan manfaat, untuk saya khususnya dan untuk Ibu Bapak hebat semuanya, gitu ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sebagai manusia, saya pribadi tidak lepas dari kekurangan. Untuk itu saya mohon dimaafkan dan sampai bertemu pada berbagi praktik baik berikutnya. Kita foto dulu ya, mungkin yang sudah on saja. Oke. Izin Bu, saya lagi sakit mata. Iya, sesawios Bu Erti, hatur nuhun. Ya, terima kasih ya Ibu dan Bapak guru hebat semuanya. Sampai bertemu pada kegiatan berbagi praktik baik selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.